Terima kasih Anda masih bersama kami di Jogja Jelang Siang. Pemirsa, Waras, Wasis, Waskito itu merupakan semboyan dari pemerintah Kabupaten Bantul ini untuk memprioritaskan masyarakatnya untuk berdaya dan juga produktif. Dan ini semua juga akan ada kaitannya dengan generasi muda, karena generasi muda inilah nanti yang akan kita harapkan untuk mengisi Indonesia Emas di tahun 2045. Perbincangan kami tentang bagaimanakah generasi muda di Kabupaten Bantul untuk 2045 kita bahas dalam Daerah Menyapa. Pemirsa, telah tersambung melalui saluran Zoom bersama kami Ibu Dian Mutiara Sri Rahmawati SHMM. Beliau adalah Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul. Kami segera menyapa beliau. Selamat pagi, Bu Dian. Pagi Mbak Meta dan pemirsa TVRI sekalian. Pagi Ibu, nih kita tadi di awal sudah kita informasikan bahwa memang Bantul ini ada beberapa gebrakannya ini yang luar biasa. Ini mempersiapkan generasi muda, dan kalau generasi muda ini harus meningkatkan literasi. Literasi ada hubungannya dengan Dinas Ibu Dian. Demikian kan Ibu Dian? Iya, ya. benar. Nah, kami ingin tahu ini Bu, sebenarnya generasi muda ini di Kabupaten Bantul disiapkan bagaimana di sisi literasinya? Iya, sedikit saya jelaskan ya Mbak Meta ya. Terkait dengan literasi ini kan menjadi tanggung jawab kita semua di pemerintah Kabupaten Bantul. Seperti tadi disampaikan terkait dengan visi Pak Bupati, ada Waras, Waskito dan lain-lain. Nah, kami itu mensupport terkait dengan sasaran bagaimana menyediakan SDM yang berkualitas dan bisa bersaing dengan SDM di tempat lain. Salah satunya adalah ketugasan kami. Yang pertama, bagaimana menyiapkan itu salah satu dan salah banyaknya ya. Nanti ada beberapa poin, yaitu pertama, bagaimana menumbuhkan minat baca bagi anak-anak kecil. Ini sudah 1 tahun terakhir ini sudah kami lakukan dengan kunjungan anak-anak TK di kantor kami, di gedung layanan perpustakaan. Bagaimana mereka mulai ditumbuh kembangkan minat membaca, minat melihat buku cerita, dan aneka cerita yang lain di koleksi kami. Kemudian ada juga dengan model storytelling, yaitu bercerita dengan read aloud dari petugas kami, menceritakan terkait dengan cerita-cerita rakyat yang edukatif kepada anak-anak TK. Kemudian ada lagi dengan program perpustakaan keliling. Jadi kami itu bekerja sama dengan hampir seluruh sekolah SD dan SMP di Kabupaten Bantul yang secara berkala kami datang ke sana dengan mengadakan perpustakaan keliling. Seminggu 3 kali di tahun 2025 kemarin, akan tapi di tahun 2026 ini agak sedikit terhambat karena ada efisiensi. Tapi kami tetap masih jalan walaupun cuma beberapa kali dalam 1 tahun. Baik. Ini dengan perpustakaan keliling. Kami mengucapkan, kami memberikan apresiasi yang luar biasa karena kami melihat bahwa gemar membaca di Kabupaten Bantul ini di generasi mudanya meningkat ya sampai 72 poin. Ini saya ingin bertanya, kalau tadi dari sisi gedungnya yang sudah kemudian sangat ramah anak. Nah, bagaimana dengan anak ini kan harus ada pendampingannya, orang tua, ibu-ibu. Apakah ada program untuk ibu-ibu di sana? Ya, kebetulan kemarin di bulan Desember kan ada long weekend hari Natal ya. Kami tuh merasa bangga karena ada beberapa keluarga kecil yang datang ke perpustakaan dengan mengajak putra-putrinya. Berarti perpustakaan di kami itu merupakan daerah tempat tujuan wisata juga, wisata edukasi. Jadi bapak ibunya membaca buku-buku yang terkait dengan edukasi orang dewasa, sementara anak-anaknya itu bisa bermain di playground. Kami punya playground dan membaca buku cerita seperti itu. Kemudian terkait dengan ibu-ibu, kami punya Bunda Literasi juga yang tersebar. Ibu Bupati kami selaku Bunda Literasi, dan ibu-ibu di Kapanewon dan di kelurahan, mereka juga selaku Bunda Literasi di wilayahnya masing-masing. Ya, kami ingin tahu ini Bunda Literasi ini seperti apa sih sebenarnya? Ya, Bunda Literasi itu menggerakkan masyarakat untuk gemar membaca dan menjadi suatu pengetahuan bagi masyarakat, karena kan belajar itu bagian dari
apa ya, sejarah sepanjang hayat kita wajib belajar ya. Ya, ya. Itu kita mengedukasi masyarakat bagaimana kita menjadi gemar membaca, menggiatkan masyarakat untuk gemar membaca, untuk mendapat ilmu. Seperti itu. Nah, apabila masyarakat ini kan suka membaca tapi lebih suka ada prakteknya, Bu Dian. Apakah dari perpustakaan itu juga menyediakan workshop untuk itu atau bagaimana? Ya, kita bekerja sama dengan DPRD, itu termasuk bagian dari apa ya, inklusi ya. Jadi kita pernah melakukan di tahun 2025 kemarin, bagaimana seorang penulis buku dia di hadapan audiens semacam workshop kecil gitu untuk menerangkan tata cara pembuatan batik. Jadi dia menulis buku tentang batik, kemudian dia mengedukasi ke masyarakat, kelompok kecil gitu, masyarakat diajari bagaimana membuat batik seperti itu. Dan pernah juga terkait dengan praktek masakan yang nanti bisa mendapat nilai lebih untuk dijual kembali, itu juga pernah ada. Ya, kalau generasi muda ini baca tapi praktek langsung. Generasi muda ini suka sekali dengan teknologi. Nah, apakah dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul ini menangkap itu? Iya, sudah. Kita di samping koleksi yang biasa ya, koleksi buku, kita juga punya koleksi virtual melalui aplikasi Banter atau Bantul Pinter. Justru saat ini karena faktor efisiensi kita kembangkan untuk mendownload dan kita menambah jumlah-jumlah koleksi buku secara online itu. Ya, kita mohon dijelaskan nih, Bantul Pinter ini apa ini? Bantul Pinter itu adalah suatu aplikasi yang ada di kami. Jadi masyarakat itu selain bisa datang ke kami, itu bisa dijangkau oleh seluruh masyarakat. Bahkan lewat Jakarta, lewat Surabaya pun bisa menjangkau melalui web di kami, Dinas Perpustakaan Kabupaten Bantul. Itu berbagai macam koleksi ada. Koleksi edukasi, sejarah, dan lain sebagainya ada. Dan kita kembangkan untuk ditingkatkan jumlahnya, dan pengunjungnya juga sudah lumayan. Dan ke depan, ini kemarin sudah ada teman dari kabupaten lain datang ke kami, mereka tertarik untuk replikasi aplikasi itu. Nanti setelah Lebaran kita mau koordinasi intens, bagaimana kerjasama untuk replikasi aplikasi Bantul Pinter. Iya, Bu Dian, kalau misalnya melihat generasi muda Kabupaten Bantul ini yang kira-kira mereka sangat berminat atau mungkin akan ditingkatkan tentang literasinya, ini bagian mana sih sebenarnya? Kita mengedukasi yang pertama ya, justru kemarin kami kerjasama dengan Bawaslu, jadi untuk pelajar-pelajar yang SMA dan SMP datang ke kami, itu kami mengajak Bawaslu melakukan edukasi bagaimana pemilu, bagaimana pemilih pertama ketika dengan adanya pemilu itu. Jadi kita meningkatkan kerjasama dengan Bawaslu, kemudian dengan Polres, kita juga sedang mau tanda tangan dengan adanya pojok-pojok digital yang ada di Polres dan beberapa universitas. Kami bekerja sama terkait dengan anak-anak magang, adik-adik magang ke kami. Baik, berarti edukasi tentang politik juga digiatkan dan digalakkan ya. Bagaimana dengan anak-anak ke sekolah? Apakah dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ini mengunjungi sekolah-sekolah atau bagaimana? Iya, kita rutin Mbak Meta, datang ke sekolah dengan mobil keliling. Mereka nanti bisa pinjam buku, membaca, kemudian juga ada proses bercerita. Teman-teman kami bercerita, disetelkan video, kami punya mobil layanan keliling yang komplit fasilitasnya, dan kami juga bekerja sama dengan sekolah-sekolah. Mereka meminjam 100 buku dalam jangka waktu beberapa bulan, nanti dikembalikan dan pinjam lagi buku yang lain. Jadi kami, karena kan sekolah-sekolah terbatas ya, ketika buku-buku di luar pelajaran kan mereka koleksinya terbatas. Jadi dengan cara kerjasama dipinjami buku dari kami, dan itu masyarakat khususnya anak-anak sekolah sangat antusias terkait dengan baca-baca buku cerita. Dan kami koleksi buku kami juga update ya, semacam kayak Terelie itu kan lagi ngehit ya, itu juga banyak koleksi di kami. Iya. Kalau misalnya tentang seminar atau bedah buku, apakah juga sering dilakukan? Iya. Nanti kita dua minggu lagi ya jelang Lebaran, kami akan melakukan 2 bedah buku oleh penciptanya, penerbitnya. Kita ceritakan bagaimana buku itu proses
terkait dengan isi bukunya dengan kelompok masyarakat kecil gitu, sekitar 50 orang nanti. Ya. Tanggal 11 dan tanggal 15 Maret ini. Ya, Kita kerjasama dengan Bapak Dewan. Apakah itu free, Bu Dian? Free, monggo free. kalau mau hadir. Nanti rencana lokasinya di Bantul dan di Sewon. Cuman ini belum pasti lokasi pastinya di mana, tapi ada di 2 Kapanewon itu. Baik, baik. Bu Dian, kita kan kemarin juga sempat ngobrol dengan Dinas Perpustakaan Kota Yogyakarta. Di sana ada program pertukaran buku. Apakah di Bantul juga ada ini? Kalau pertukaran buku kita belum ya. Tapi kalau kita meminjamkan di sekolah-sekolah itu sudah ada. Kalau di kami justru dengan adanya hibah buku. Kami kemarin membuat edaran ke seluruh PD dan kita minta seikhlasnya hibah buku yang mereka mungkin sudah agak bosan membaca, kemudian daripada tertumpuk menjadi debu, dihibahkan ke kami. Alhamdulillah kemarin kami dapat sebanyak 2.000 buku yang nantinya akan kita kelola dan kita dijajarkan di rak-rak di kami. Itu menambah kami sebesar sejumlah 2.000 buku. Ya, prioritas apa lagi ini kira-kira dari Dinas Perpustakaan dan Kearifan selain Bunda Literasi? Saya sebenarnya tertarik dengan Bunda Literasi ini. Apakah ini kemudian menggait bunda-bunda ini untuk lebih berkarya atau kemudian berkreasi melalui buku, kemudian ikut workshop atau bagaimana ini aplikasinya sebenarnya? Ya. Terkait dengan Bunda Literasi kami masih sebatas workshop dan mengunjungi daerah-daerah terutama di Kapanewon dan di desa, itu bagaimana menggiatkan perpustakaan di desa dan di masyarakat itu untuk berkembang. Karena mohon maaf ya, terutama di desa-desa ini kami memang pengelolaan perpustakaannya belum optimal. Jadi yang sudah bagus maju, tapi ada yang belum sama sekali. Dan ada yang mati suri, hidup nggak mau, tapi ada seperti itu. Ini nanti tugas kami di setelah Lebaran ini kami akan mencoba koordinasi audiensi dengan Bunda Literasi untuk beliau-beliau agar mendorong bagaimana perpustakaan desa itu menjadi tumbuh kembali. Baik, terima kasih Ibu Dian telah hadir bersama kami. Semoga sukses ke depannya ya. Semangat. Makasih Mbak Meta. Terima kasih Ibu Dian. Beliau adalah Kepala dari Dinas Perpustakaan dan Kearifan Kabupaten Bantul. Semoga ini nanti sudah menjadi gambaran pada Anda bahwa generasi muda sudah disiapkan, bunda sudah disiapkan, dan tentunya akan semakin berdaya lagi. Jogja Jelang Siang akan hadir dengan bincang Jelang Siang. Akan hadirkan dan kami akan kembali seusai jeda pariwara berikut ini.